warahmatullah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar seperti biasa ya, Bim, pimpin doa Bim. Silakan Bim, pimpin doa bentar Bim. Ingat teman-teman, sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya? Siap. Bapak tanya dulu nih, yang minggu lalu tidak mengerjakan tugas, siapa? Yang minggu lalu tidak mengerjakan tugas siapa? Tugas yang mana, Pak? Tugas yang ulangan. Ada ya? Ada? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Mudah-mudahan nggak ada ya di sini ya. Mudah-mudahan ya. Pokoknya kalau tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, nilainya 0. Sudah pandemi. Juga bukan, Pak? Ya, yang limit hingga fungsi aljabar. Ada? Pak, kok nilainya nggak ada, Pak? Ada di Bapak. Halo, nanti Pak. Bapak rilis per kelas ya. Waalaikumsalam Iqbal tuh. Selamat datang ya. Ya, Pak. Nah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Faisal ya. Ya nanti ikutin ya. Baik, anak-anak. Minggu lalu kan kita bahas tentang limit tak hingga fungsi aljabar ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang limit tak hingga juga, tapi untuk fungsi trigono. Caranya hampir sama, cuman sedikit berbeda, sedikit saja berbeda. Baik, langsung saja kita mulai. Waktu juga sudah menunjukkan pukul siang. Pukul siang. Baik, kelihatan ya? Bapak cek dulu kelihatan ya? Iya. Ya, kelihatan. Limit tak hingga untuk fungsi trigonometri. Nah, limit tak hingga fungsi. Berarti sekarang pertemuan ke-7 ya. Ini Bapak pakai hashtag 7 ini maksudnya pertemuan ke-7 atau minggu ke-7. Jadi nanti kalau kalian cari materi di classroom, gampang nyarinya. Pertemuan ke-7, pertemuan ke-6, ke-5, dan seterusnya. Ini yang kita pelajari. Sebelum kita belajar tentang limit tak hingga fungsi trigono, kita kan sudah belajar tentang limit fungsi trigono untuk X mendekati 0. Benar ya? Benar? Iya. Ya, masih ingat? Masih ingat? Masih. Yang seperti apa? Yang seperti apa kalau masih? Yang kalau sin X per X jadi tinggal dibagi atas ya, bawah. Jadi gini ya. Jadi gini. Limit X mendekati 0, sin X per X nilainya 1. Limit X mendekati 0, tangen X per X juga nilainya 1. Limit X mendekati 0, sin AX per BX juga nilainya A per B. Gitu ya. Lalu limit X mendekati 0, BX per sin AX. Nilainya berapa? B per A. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Masih. Tapi ini semua berlaku untuk X mendekati 0. Kalau X-nya mendekati tak hingga, beda lagi urusannya. Yaitu yang Bapak maksud dengan perbedaan sedikit. Nah, hari ini kita akan belajar cara menentukan nilai dari limit tak hingga fungsi trigono. Seperti ini anak-anak. Udah keren ya. Seperti ini anak-anak. Bapak-bapak, iya. Apa-apa lah. Ngomong bapak-bapak. Ya, limit tak hingga fungsi trigono. Ini dia. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal fungsi-fungsi trigono, ada baiknya kita mengenal tentang limit tak hingga fungsi trigono. Beberapa ya, tidak semua ya. Kalau semua Bapak tampilkan tidak cukup 1 jam waktunya. Beberapa bentuk atau konsep limit tak hingga dari fungsi trigono. Kalian simak.
limit sinus X dibagi X untuk X mendekati tak hingga itu nilainya 0. Jadi kalau kalian menemukan di soal nanti bentuknya sin X per X, X-nya mendekati tak hingga, itu nilainya 0. Berbanding terbalik dengan limit X mendekati 0 ya, yang tadi Bapak jelaskan ya. Kalau X mendekati 0, sin X per X itu nilainya 1. Ya, kalau untuk limit tak hingga, sin X per X nilainya 0. Kemudian cos X per X nilainya 0. Kemudian khusus limit cos 1 per X, khusus ya, limit cosinus 1 per X, itu nilainya 1. Kenapa 1? Karena 1 dibagi tak hingga nilainya 0. Cosinus 0 nilainya 1. Bisa dipahami? Halo? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Pak. Kemudian untuk cosinus X tidak ada nilai limitnya. Kemudian sinus X juga tidak ada nilai limitnya. Jadi yang tidak ada nilai limit itu ada cosinus X, sinus X, dan tangen X. Tidak ada nilai limitnya. Tidak terdefinisi. Ya, ini beberapa yang harus kalian tahu sebelum kita nanti coba memecahkan soal-soal limit tak hingga fungsi trigono. Tolong perhatikan dengan serius. Kalau tidak paham langsung tanya ya. Karena khusus di materi ini sangat penuh trik. Penuh trik. Kalau kalian cuma memperhatikan doang sambil bengong, susah untuk pahamnya. Ya, ini konsep atau bentuk beberapa limit tak hingga dari fungsi trigono. Yang harus kalian ingat adalah kalau bentuk sin X per X 0, cos X per X 0, cos 1 per X 1 nilainya, limit cosinus X tidak ada, sinus X tidak ada, tangen X juga tidak ada. Itu ya. Tidak terdefinisi. Oke. Lanjut nih. Contoh soalnya bagaimana? Nah, dia. Lihat. Tentukan nilai limit dari X min cosinus X per X sama dengan 0. Kalau kayak gini mah gampang. Bapak pakai tulis tangan aja lah ya biar agak paham. Nah, kalau kayak gini mah gampang. Pakai warna yang kontras, warna biru. Oke. Perhatikan. Ini yang buletin nih, yang ini nih. Bapak tulis ulang di sini menjadi limit. Tulisannya kurang bagus nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. X mendekati tak hingga. Ini kita tulis ulang menjadi X min cosinus X per X. Kalau mau ketawa, di-mute. Ya. Siapa tuh yang ketawa? Nah, jangan ketawa, ntar Bapak tanya yang ketawa. Kalau yang ketawa kelihatan di Bapak ya layarnya ada muncul ya, ke highlight dia. Tuing. Oke, lanjut. Untuk ngakalin soal semacam ini harus pakai trik. Ingat, yang harus kalian ingat begini ya. Ingat, A plus B per C boleh kita uraikan menjadi A per C ditambah B per C. Boleh ya? Boleh kayak gitu ya. Nah, maka ini idem dengan ini hampir sama, tinggal begini. Limit X mendekati tak hingga menjadi X per X dikurangi cos X per X. Gitu ya. Nah, X per X sendiri berapa nilainya? 1 dikurangi cosinus X per X untuk X mendekati tak hingga berapa nilainya tadi? 0. Jadi 1 dikurangi 0 berapa? 1. Gampang ya? Gampang ya? Contoh, Pak, contoh. Iya, contoh namanya juga ya. Ini kalau fungsinya tidak mengandung seper X. Beda lagi kalau seper X. Untuk lebih jelasnya begini. Nah, nih, Bapak keluarkan. Ya, nih. Nah, boleh pakai begini, boleh. Nah, ini contoh pertama ya. Nanti seperti biasa Bapak upload di Classroom. Oke, contoh kedua. Simak contoh kedua. Mana nggak nongol-nongol contoh kedua? Ini dia. Nah, kalau seperti ini gimana?
limit X dikali sin 1 per X sama dengan 0. Sama dengan 0. Sama dengan titik, titik, titik. Bagaimana caranya? Nah, kalian simak. Dapat tongolin pulpennya dulu. Kalian simak. Jadinya seperti ini. Lihat. Lihat soalnya. Nih, lihat soalnya. Nih apa tandain soalnya. Set. Di soal ini mengandung 1 per X. Padahal di rumus yang awal tadi yang mengandung 1 per X yang diperbolehkan hanya kosinus. Kosinus 1 per X nilainya 1. Tapi kalau sinus 1 per X bukan 1 nilainya. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita akalin. Perhatikan. Ini ada 1 per X, ini ada X. Kita misalkan. Yang ini, nih yang ini akan Bapak rubah menjadi mendekati 0. Caranya begini. Misal P itu X sama dengan 1 per P. Atau dibalik P sama dengan 1 per X. Gitu ya. Lihat. Kalau X-nya mendekati tahingga ya berarti 1 dibagi tahingga. Berapapun dibagi tahingga hasilnya? Tahingga. Berapapun dibagi bilangan yang sangat besar hasilnya? 0. 0. Oleh karena P-nya 0, maka ini bisa kita rubah menjadi limit P mendekati 0. Berubah ya. Tadinya X jadi P. Oke? Sekarang X-nya nih, X-nya kita ganti dengan 1 per P. Berarti 1 per P dikali sinus. 1 per X-nya kita ganti dengan? 0. 1 per X-nya kita ganti dengan? P. Nah, maka menjadi, ini disederhanakan. Menjadi limit P mendekati 0. 1 dikali sin P berapa? Sin P. Per P dikali 1 berapa? P. Ini nilainya berapa? 1. 1. Gak usah ngitung ya. Ini dari teori. Paham? Tapi dengan syarat. Ininya harus mendekati 0. Paham? Paham. Oke, Bapak hapus ya coret-coretan tangan Bapak. Coba kita pakai yang bagusan dikit. Oke, menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Misalkan P-nya 1 per X, maka X-nya 1 per P. Karena X mendekati tahingga, maka P mendekati 0. Paham ya? P mendekati 0 ya. Maka seperti ini. Berubah dia menjadi begini. Nilainya sama dengan 1. Pahamin dulu. Ada pertanyaan dulu di soal ini? Ada? Belum, Pak. Belum ada pertanyaan. Bagus. Belum. Berarti bakalan ada ya. Bakalan ada. Ya. Kita doakan. Mudah-mudahan nggak ada. Lanjut. 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 Oke. Oke, lanjut. Contoh ketiga. Contoh ketiga. Mana nih nggak keluar-keluar nih? Ini dia. Nah, limit kosekan 1 per X dibagi X untuk X mendekati tahingga. Karena ini ada 1 per X-nya nih, karena ini ada 1 per X-nya, ya, perhatikan ada 1 per X-nya seperti biasa. Kita misalkan P-nya itu 1 per X, karena P-nya 1 per X, maka X-nya itu pasti 1 per P. Karena X-nya mendekati tahingga, maka dimasukin 1 dibagi tahingga. Berapapun dibagi tahingga hasilnya 0. Maka P-nya mendekati 0. Permisalan ini tujuannya adalah untuk merubah limitnya ini supaya mendekati 0. Lebih gampang kalau X-nya mendekati 0 ya. Paham ya? Oke. Lalu, nah, Bapak pakai tulisan tangan lagi supaya lebih ini ya. Bentar. Nah, nongolinnya gimana nih? Oh, ini dia. Pakai tinta warna merah. Ini lihat. Pertama,
kita rubah ini menjadi limit P mendekati 0. Pak, ada yang nanya. Bapak tahu, kalian ada yang nanya, cuma nggak keluar suaranya. Pak, memang harus P. Harus P gitu di sininya. Harus P tidak? Tidak. Tidak, bebas. Kamu mau pakai M boleh. M sama dengan 1/X. Maka X-nya sama dengan 1/M. Karena X-nya mendekati tak hingga, maka M mendekati 0. Nanti di sininya jadi M. Boleh ya? Boleh. Tidak harus P. Ya. Tidak harus P. Karena Bapak senangnya huruf P. Ya. Itu aja. Lanjut. Lanjut. Lalu setelah ini gimana? Kosek jadinya ya, betul. Kosek P per 1/P. Betul. Nah, sekarang nih lihat nih, ada trik sendiri nih, lihat triknya. Ini P, andai kan ini P selesai ya. Andai kan ini P aja selesai. Ini nih yang ngeganggu nih 1/P. 1/P itu kalau ditaruh jadi pembilang jadi apa? P/1. Nah, P/1. Maka boleh kita taruh di jadi pembilang ya. P/1 dikali kosekan P. Gitu ya, boleh ya? Boleh. Nah, sekarang kalau udah P-nya yang 1/P dijadikan pembilang jadi P, kosekannya kita rubah. Kosekan itu rumus lainnya apa? 1/sin. Sip, mantul. Maka kita rubah menjadi limit P mendekati 0, P ini dikali 1/sin P. Nah, tinggal dikalikan menjadi limit P mendekati 0. P dikali 1, P. 1 dikali sin P, Sin P. Kalau begini mah ngedip juga selesai. Berapa nilainya? 1. Nah, gampang ya? Ya. Ya, namanya Contoh. Oke, Bapak tunjukin yang versi rapihnya. Ini dia. Sebenarnya 1. Mau dipoto-foto dulu dikit-dikit boleh? Karena di akhir seperti biasa kuis. Nah, ini baru coba. Sudah Bapak Richard. Hah? Kenapa? Ada yang nanya? Ada yang nanya dulu untuk contoh 3? Halo? Gak ada, Pak. Ada. Paham ya? Wit, paham Wit? Paham. Hanifa, paham? Paham. Sip. Lanjut. Insya Allah, paham. Yang lain paham? Yang lain? Paham. Paham. Sip. Maika paham. Pak Ahmad paham? Insya Allah paham ya. Lanjut. Contoh keempat. Nah. Aduh, ini apa sih? ini soal kok kayak begini ya. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik matematika yang soalnya kelihatan rumit, tapi hasilnya cuma sedikit, daripada soal sedikit, jawabannya yang rumit. Ya, matematika mah soal doang, jawabannya pasti. Nah, kalau begini gimana caranya? Seperti biasa. Pokoknya patokannya gini ya, patokannya gini. Kalau di soal itu mengandung per X seperti ini, per X, maka langkah pertama adalah kalian misalkan dulu. Ya, seperti ini. Misalkan P-nya 1/X, maka X-nya 1/P. Karena X mendekati tak hingga, maka P mendekati 0. Sekali lagi, permisalannya tidak harus P. Bisa Y, bisa M, bisa apa lagi? A boleh, bisa B. Jangan Z. Kalau Z jangan, Bapak sarankan jangan. Takut ketuker dengan angka 2. Ya, jangan G juga. G takut ketuker dengan juga angka jangan Pak. 9. Jangan I, takut ketuker dengan angka 1.
S jangan S, takut ketukar dengan angka 5. Nah, yang umum-umum aja, kalau nggak P, Y boleh, M, Y, A, B. O, Pak. Oh jangan, jangan O. Ada nol. Nol. C boleh, C boleh. Nah, trik ya. Jadi Bapak ulangi lagi. Kalau kalian menemukan soal yang berbentuk per X begini, alangkah lebih mudahnya kalau kalian pakai permisalan supaya lebih mudah. Ya, seperti ini. Nah, kalau udah dimisalkan seperti ini, lihat, kalau udah dimisalkan seperti ini, maka menjadi apa, tulis lagi ya, tulis lagi. Nah, maka menjadi, yuk kita pelan-pelan kita rubah. Menjadi Limit P mendekati ya, 0. P mendekati 0, terus 1 min kosinus. Ingat, 4 per X itu kan sama saja dengan 4 dikali 1/X. Ya. Benar ya? Dibagi, kita uraikan dulu. 1/X dikali tangan 3 dikali 1/X. Nah, baru kita ganti sekarang. Sama dengan limit P mendekati 0, 1 min kosinus 4P. Benar? Kan 1/X-nya P. Iya. Per P dikali tangan 3 P. Oke, sekarang gini lihat. Lihat yang pembilangnya nih, yang Bapak tandain, nih. Rumus lain dari 1 min kosinus 4P apa? Ingat, kita dulu pernah punya rumus 1 min cos 2X sama dengan 2 sin kuadrat X. Kalau 1 min cos 4X berarti 2 sin kuadrat 2X. Pak, kalau ini bentuknya 1 min cos 4P ya berarti 2 sin kuadrat 2P. Maka kita rubah jadi ini ya. Kita rubah menjadi limit P mendekati 0, 2 sin kuadrat 2P dibagi P dikali tangan 3P. Pahami dulu ini. Paham ya? Paham. Oke, lanjut. Kalau paham lanjut. Supaya muat, atau geser sebelah sini aja ya. Supaya muat. Sama dengan, sekarang ini kita uraikan ini. Sin kuadrat 2P kan jadinya sin 2P kali sin 2P ya. Ya. Duanya tetap. 2 kali sin 2P kali sin 2P. Dibagi P. Nah, berapa? P dikali tangan 3P. Tinggal dijodoh-jodohin aja ini. Tinggal dijodoh-jodohin. Menjadi begini jodohnya nih. Sama dengan, tentu Bapak ganti dulu tintanya. Sama dengan, nih lihat nih. Duanya tetap ya. 2 kali. Ini dengan ini. 2. Jadi berapa? Sin 2P per Ya, berapa nilainya? 2. Sin 2P dibagi P. Yang ini? Sin 2P dibagi 3P. Maka hasilnya adalah 2. Yang ini ya. Yang ini berapa ini? 2. Ini berapa? 2/3. Sama dengan berapa jumlah jamble? 8/3. Itu caranya. Gampang kan ya? Paham. Alhamdulillah. Nih versi yang rapihnya nih. Bapak hapus dulu ya. Ya. Versi yang rapihnya. Maka menjadi seperti ini. Nah. Tuh. Kemudian
Ya, sama ya. Oke, jadi hasilnya 8/3. Apa? Nah, berarti udah siap untuk kuis ya? Udah siap? Siap. Atau gini deh. Khusus hari ini Bapak lagi baik nih, lagi berbaik hati nih. Lagi baik nih ya. Lagi baik nih ya, tumben ya. Tumben. Kuisnya yang 5 soal itu akan Bapak jadikan sebagai tugas luring besok. Yeay. Iya. Mantap ya? Mantap. Oke. Mantap, Pak. Jumlah soalnya 5 ya. 5. Oke. Tapi berbentuk esai. Oke. Oke. Kalau berbentuk esai, nanti kalian kerjakan dengan rapi. Tidak boleh diketik ya. Ditulis tangan. Tulis tangan yang rapi seperti biasa. Kalian foto. Kemudian silahkan di-upload di Classroom. Ya. Oke. Kalau nggak besok, nanti sore deh. Tergantung Bapak moodnya ya. Besok aja, Pak. Besok aja. Ya. Iya, besok aja. Oke. Biasa sampai hari Sabtu ya. Oke, Ya. Pak. Minggu, Pak. Minggu kan buat jalan-jalan. Kan corona, Pak. Corona apa mau jalan Udah kemana? boleh jalan-jalan, Bapak. Apa jalan kemana? Jalan-jalan ke hatimu. Iu. Oke, jadi gini. Berarti yang kuis yang ada di PPT ini kita bahas bareng-bareng aja ya. Ya. Iya, Pak. Oke. Pak. Gitu ya. Ih, kalian baik ih. Yalah. Masih, Pak. Yang baik. Bapak yang baik, Pak. Oh gitu. Makasih ya tuh kalau kayak gitu. Makasih, Bapak. Kalian Balik, Pak. Makasih. kalian bilang Bapak baik karena kalian belum tahu soalnya kayak apa kan? Oh iya, benar. Iya. Setuju salah. Enggak, makin gampang. Oh iyalah. 3 hari kok pengen gampang. Benar. Lanjut ya. Nih, sebenarnya udah Bapak siapin soal kuis. Ya. Cuman takut kalian belum begitu paham. Jadi soal kuis yang di PPT ini kita bahas bareng-bareng. Oke. Nih, udah Bapak siapin sebenarnya soalnya tuh, lihat tuh. Nah, yuk. Coba nih. Yang bisa. Ini kan per ek tuh ya. Ingat tadi pesan Bapak ya. Kalau per ek gini, kita pakai permisalan ya. Ya. Nah, jadi begini. Tuh. Udah Bapak jawab sekalian tuh. Misalkan P-nya seper X, X-nya seper P. Karena X mendekati tak hingga, maka P-nya mendekati 0. Ini udah paham lah, udah hafal ini ya. Permisalannya selalu begini ya. Selalu begini permisalannya. Kecuali kalau kalian mau ganti variabelnya. Boleh M, boleh Y, boleh A, boleh B. Yang nggak boleh itu yang variabel-variabel yang menyerupai angka. Itu tidak boleh ya. I, Z, O, apalagi? X jangan. Maksudnya dari X ke X. Jangan. S, G itu nggak boleh ya. Kalian tahu lah. Oke. Kalau sudah dimisalin gini, jadi gimana? Nih, Bapak pakai pulpen lagi. Supaya lebih ini, ngena ya. Kalau udah dimisalin gini, terus gimana? Yuk, bantu. Bareng-bareng yuk. Ya. Jadi gimana? Limit Mendekati tak hingga. mendekati 0 dong. 0 dong. Udah rubah dong. Dari X tak hingga mendekati 0 ya. Nih ya, nih. Ya. Ya. Oke. Lalu X-nya kita rubah menjadi 1 per P dikali Sin 3 kali seper X. 3P langsung aja ya. Oh ya. Iya, kan 3 seper X tuh sepernya P kan. Dikali cos 5P. Nah, kalau udah tinggal kita kalikan menjadi limit P mendekati 0. 1 dikali sin 3P dikali cos 5P. Jadi berapa? 3. Sin Sin 3P cos 5P per P. Kalau udah begini mah tinggal dijodohin. Jodohnya kan nggak mungkin cos P dengan P. Nggak mungkin karena nggak ada di rumus. Yang ada adalah ini. Ini lihat nih. Yang ini lihat. 3P per P. Nah, ini nilainya berapa yang Bapak buletin? 3. 3.
Yang ini pakai substitusi, masukin P-nya. Berarti kosinus 5 dikali 0. Gitu ya. Sama dengan 3 kali kosinus 0. Nilai kosinus 0 berapa? 1. 1. Berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. paham? Paham. Luar biasa kalau begitu mah. Coba nanti buat kuis bisa ya? Aduh, Bu. Iya. Nggak bisa, Pak. Tapi ini terlalu mudah, maka sengaja tidak Bapak jadiin kuis. Ya. Ya. Kalau berbuat baik jangan tanggung-tanggung kayak Bapak nih. Ya. Siap. Paham ini ya? Paham. Jadi tidak usah khawatir. Nanti ini seperti biasa Bapak upload di Classroom. Bapak mau tanya dulu nih. Kalau di-upload di Classroom biasa kalian catat atau cuman kalian liatin doang? Catat. Lihat. Liatin doang. Liatin doang. Saya nggak serajin itu kok. Kayak kucing diliatin doang. Catat. Tapi videonya buka, Pak. Takutnya gini. Kalau kalian simpen di Classroom, begitu kalian bepergian di tempat nggak ada sinyal, kalian nggak bisa akses Classroom. Tapi kalau di catatan, bisa kalian baca pas mau tidur, pas mau mandi, pas habis sembahyang. Gitu ya. Nah, mendingan kalian catat, pindahin ke buku catatan, dibikin semenarik mungkin, sebagus mungkin. Kita lanjut ya. Lanjut contoh kuis kedua, harusnya kuis kedua. Lihat. Ini dia soalnya. Nah, loh. Gampang ini mah ya. Gampang. Pokoknya ingat-ingat, kalau mengandung per X begini pakai permisalan. Nah, nih udah Bapak nih. Misal P-nya 1/X, maka X dengan 1/P, X mendekati tak hingga, maka P-nya mendekati 0. Tuh sampai hafal ya. Sampai hafal. Ya. Lalu kita rubah seperti biasa. Kita rubah menjadi apa ini? Nah, jadi apa? Limit P mendekati 0. Terus 2 Kali 1 dikali 1 apa? 1/P dikali tangan P dikali sekan 2P. Nah, udah kalau gini tinggal dikalikan nih. Tinggal dikalikan aja. 2 dikali 1 dikali tangan P dikali sekan 2P jadi berapa? 2 tanpa 2 tanpa sekan. Berarti menjadi 2 tangan P sekan 2P per P. Nah, ini kan udah sejodoh ini, lihat nih. Mana sih kursornya? Mana sih kursor? Oh ini. Ini udah sejodoh nih ya. Ini udah sejodoh nih. Berarti tinggal begini. Ya, limit P mendekati 0, 2. Yang ini nilainya berapa nih? Yang ini nih. 1 dikali, ini kan belum tahu nih. Ini belum tahu. Tulis saja bentuk lain dari sekan apa? 1 per cos. Oke, 1 per cos 2P. Susun cos boleh kalian substitusi. Ingat, khususon cos boleh kalian substitusi. Maka menjadi 2 kali 1 dikali 1 per cos 2 kali 0 sama dengan 2 kali 1 kali 1 per 1. Kosinus 0 berapa? 1. 2 kali 1 kali 1 berapa nilainya? 2. 2 dibagi 1, 2. 2. Iya, 2 dibagi 1, 2. Gampang? Gampang. Nah, ternyata matematika itu gampang. Enggak juga. Tergantung. Kalau bareng, Mbak. Bareng. Ya. Si Andre udah ketawa ya. Gampang. Gampang kan, Wid?
Gampang, Wid? Gampang kalau bareng-bareng. Gampang kalau bareng-bareng. Berat sama dipikul, ringan sama di Jing. jinjing. Ngomong apa, Andre, tadi kamu? Jing. Jing, Pak. Jing. Hah? Jing. Apa kedengerannya jingnya doang lu? Enggak, Pak. Jing, Pak. Oh, jinjing. Parah banget ya, Andre. Ada undang-undang. Ya. Oh. Nggak boleh Undang-undang ngomong-ngomong. mah anjay, Pak. Hah? Undang-undang mah anjay, bukan Oh iya. Tapi kan kalimat aslinya jing begitu kan? Iya. Oke, lanjut. Anjay. Paham ya? Paham. Berarti nggak boleh manggil Pak Jai ya? Nggak boleh ya? Kena undang-undang loh. Pak Iya, Jai Pak. nggak boleh. lah, Pak. Pak Abidin gitu manggilnya, jangan Pak Jai. Oke, nih versi rapihnya nih ya. Tuh. Paham ya? Paham? Paham. Oke, lanjut. Lanjut. Contoh. Masih ada waktu? Masih ada ya? Masih 10 menit. Oke. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Lihat nih. Gampang ya. Ada per X Misal lagi, X-nya. kan? Pakai misalnya. Ya, ada per X, pokoknya pakai misalnya. Lalu apa yang harus kita rubah? Nah, ayo bareng-bareng. Sin. PM mendekati Ya, limit P mendekati 0. kotangan Kotangan. 2P. 2P. Dari mana 2P? Ini loh, setengah 1/2 X itu kan jadinya begini. 1/2 X itu sama saja dengan 1/2 dikali 1/X. Iya. Nah, 1/X-nya itu nilainya P. maka jadinya berapa? HP. Setengah P. Jadi setengah P, gitu ya. Iya. Ya. Per Dibagi kose sepertiga. kosekan berapa ini? 3P. 3P. Gitu ya. Sekarang nih lihat nih. Apa yang bisa kita rubah nih? Oh, code-nya kita rubah nih. Code-nya itu kan rumusnya apa? Satu pertan. Selain satu pertan. Kos persin. Kos persin, betul. Kita rubah menjadi limit P mendekati 0 kos setengah P per sin setengah P per kosekan kita rubah juga. 1 per cos 3P. Paham ya? Oke. Lanjut menjadi tulis ulang. Kalau ada pembagian 2 buah pecahan, jadinya pecahan yang di bawah jadi pengali ya. Betul nggak? Ya. Tapi Iya. dibalik menjadi limit P mendekati 0 cos setengah P dibagi sin setengah P dikali Kos 3P. cos 3P dibagi 1. Oke. Nah, sekarang lihat. Ini kan udah jadi sebetulnya. Mana kursornya sih? Sama dengan udah ketahuan ini nilainya. Berapa? Ini kita pasangin ke sini nih. Pasangin. Jadi berapa? Nih. Limit P mendekati 0. Pasangin. Kosinus 3P per sin setengah P dikali kosinus setengah P. Khusus yang ini nanti kita pakai substitusi. Ini berapa ini dibagi setengah? 3 dibagi setengah berapa? Berapa? 6. 6 ya? Ya. Ya, dikali nanti ini pakai substitusi. Cos
setengah kali 0. Jadi berapa? 6 kali 1 sama dengan 6. Paham ya? Paham. Nah. Ya. Itu kosek kok jadi 1/4? Kosekan bukannya 1/4, Pak. Mana sih? Mana? Ini, Pak. Itu kosekan kok 1/4 sih. 1% ya. Salah. Udah dulu. Iya, bener. Salah. Pokoknya dari tadi udah panjang ngomong lagi. Dari tadi udah ngomong, tapi ngomong mulu bapaknya. Mana ngomong, kagak ngomong ini kamu. Ini ya. Iya. Iya. Terus, ini dulu dihapus nih. Tadi udah dihapus nih. Terus. Hapus lagi. Hapus lagi. Dasar. Sabar ya, Pak. Jai. Jaya dipanggil. Jai. Jaya dipanggil. Nggak ada awalan. Jai. Ini jadinya sin ya. Ya. Sin 3P. Lalu ini menjadi Sin. 3P per 1 ya. Ya. Lu yang salah lagi mana? Ini dikali berapa nih jadinya nih? Hapus dulu. Hapus. Ribet dah. Nih. Ini bener ini ya? Bener ya? Benar. Apa dihapus? Ini menjadi Sin 3, Pak. ya. Berarti ini menjadi sin 3P. Yang ini menjadi cos setengah P. Yang ini ketahuan nilainya 1 ya. Setelah disubstitusi nilainya 1 ya. Ya. Nah, sekarang sin 3 dibagi setengah berapa? 6. 6 dikali 1 sama dengan 6. sama nilainya 6. Paham? Paham. Contoh dan bareng-bareng ya. Benar. Ya, ini versi aslinya ini. Mana kursornya? Oke, ini dia. Hujan apa ya? Agak hujan ini. Hujan dari mana? Hah? Nih, paham ya? Lanjut. Lanjut. Iya, Pak. Dan lanjut. Ya, nih soal selanjutnya. Nah, cemen ini mah. Pantesan gak dijadiin kuis ya. Cemen. Bisa. 5/2. Oh, ketahuan sih. Ada 5/2. Oke, 5/2 betul. Jawabannya 5/2. Tapi kan harus kalau tugas nanti walaupun tahu jawabannya harus diuraikan ya, harus diuraikan sistematis, rapi. Dre, tulisannya yang rapi, Dre ya. Iya, Pak. Nah, kalau acak-acakan walaupun benar Bapak salahin. Yang bagus. Bapak tulisan shaming, nggak boleh kayak gitu. Oh, gitu ya. Enggak, Bapak ngomong yang rapi, itu bukan jelek, yang rapi. Lanjut. Karena ini mengandung per X seperti biasa pakai permisalan. Gak usah Bapak sebutin lagi lah ini mah ya. Udah tahu lah ya. Tahu ini mah. Nah, lalu kita uraikan ini. Yuk, bareng-bareng. Limit P mendekati 0. Berapa tuh? Tangan 5P 5P dikali kosekan 2P. tangan dan kosekannya sama-sama kita rubah. Yo, atau nggak usah dirubah nggak apa-apa. Tangannya biarkan, kosekannya saja yang dirubah boleh. Menjadi limit P mendekati 0 tangan 5P dikali 1/2P. Tinggal dikalikan menjadi limit P mendekati 0 5P sin 2P. 5P per sin 2. 2P. Maka berapa koefisiennya? 5/2. Gampang? Gampang, Pak. Gampang. Pak, kalau saya mau rubah dua-duanya boleh nggak? Boleh. Banyak caranya sebetulnya ya. Nih, seumpama nih. Dirubah dua-duanya nih, lihat. Apa rubah dua-duanya nih ya. Sama hasilnya 5/2. Maksudnya selera, itu selera. Mau ribet apa mau praktis? Ribet. Senang yang ribet ya.
Enggak. Lihat nih. Tangan kita rubah menjadi sin cos. Ya, tuh. Benar kan? Kali kosekannya kita rubah menjadi 1 per sin 2P. Ini kita jodohin ke sini nih, jodohin. 5/2. Menjadi limit P mendekati 0 sin 5P per 2P dikali 2P dikali 1 per 5P gitu ya. Ini jelas, ini nilainya berapa ini? 5/2. 5/2. Yang ini nilainya 1. 1. Jadi berapa? 5/2. Tinggal kalian pilih mau yang simple apa yang mau agak sedikit keren gitu ya. Yang simple. Yang simpel aja ya, Pak. Oke, selera itu Mas, selera. Kayak Indomie ya, selera. Oke. Lanjut. Lanjut. Yang versi rapihnya ya. Oke. Soal terakhir. Oke, keren kan animasinya? Keren banget PPT-nya. Keren banget, Pak. Keren banget PPT-nya. Asik, Sampai Pak. subuh Bapak bikin ini. Oke, lanjut. Yang keren PPT-nya tuh. Nah, aduh ini mah ngedip juga selesai ini mah. Aduh. Yuk, ini kan pakai super X, maka seperti biasa pakai permisalan. 1. Nah, pakai permisalan. Nah, maka kita rubah menjadi sekarang, yuk kita rubah. Ada yang udah tahu jawabannya berapa? Cepat kok ini mah. 1. Limit P mendekati 0 kosekan P per berapa? 1 per P. Gitu ya. Nah, P yang seper P ini jadikan pengali, maka dia dibalik, taruh di atas menjadi limit P mendekati 0 menjadi P di kosekannya kita ubah menjadi 1 per 1 per sin P. Gitu ya. Maka menjadi limit P mendekati 0 P per sin P dengan 1. Selesai. Pas, Pak. Pas. Paham ya? Paham? Iya. Sip, kalau paham mah. Oke. Karena ini masih dalam rangka protokol COVID ya. Ada yang sudah jalan-jalan keluar ya barangkali ya. Ada lah ya. Tidak usah munafik kita ya. Pada yang jalan-jalan ke pasar, ke mall, jajan. Tapi ingat, selalu harus protokol kesehatan. Pakai masker, jangan bersentuhan. Baik muhrim ataupun non-muhrim ya. Apalagi yang non-muhrim, jangan bersentuhan ya. Ya, Pak. Jangan bersentuhan. Harus selalu jaga kesehatan. Oke. Oke. Sebentar. Selesai, Pak. Selesai. Ada pertanyaan? Tidak. Lantang sekali ngomong tidak ya. Biar gancang. Lantang bukan lancang, lantang. Pak, Biar gampang, biar Ya. cepet. nanti kalau di kuis boleh nggak ngerjainnya pakai tadi kan pakai konsep limit X mendekati 0. Kalau Ya. X mendekati tak hingga langsung boleh kan? Nggak usah ubah ke 0-nya, mendekati 0. Boleh. Boleh. Tapi kalau pas kuis nanya boleh nggak? Idi. Kalau pas kuis nyontek boleh nggak? Nah, Boleh itu, Pak. itu berpulang kepada hati nurani masing-masing. Boleh banget. Tinggal gini, kalau kalian ngerjakan kuisnya 5 orang, tinggal nilainya Bapak bagi 5 gitu aja. Ya Allah. Serem Ada pertanyaan? tuh. Ada Enggak. pertanyaan sebelum kalian meninggalkan Astaga. Zoom maksudnya. Zoom. Ada pertanyaan? Tidak. Apa? Tidak. Baik, sekarang Husen mana Husen? Ada Bapak lihat Husen? Husen? Sen? Cakra ada Cakra. Ada, Pak. Ada. Cakra pimpin doa, Cakra. Yuk, pimpin doa. Cara doa gimana, Pak?
Cara doa gimana? Doa gitu. Ya Pak, ya Pak, canda Ya. dong Pak. So. Jadi sebelum kita mengakhiri Zoom hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke. Sudah Pak. Untuk hari ini Bapak cukupkan sekian ya. Kalian habis pelajaran Bapak ada lagi? Ada. Ada. SBK. Baik. Sambil nunggu SBK, kalian istirahat dulu, tapi jangan jauh-jauh istirahatnya ya. Tidur, Pak. Sholat dulu kan? Belum enggak ya? Satu Masih jam. lama, Pak. Oh iya masih lama. Halo, Pak. 11. Kenapa dah? Ya, maaf kelamaan dikurung di rumah, jadi Bapak asal ngelihat gini udah siang aja. Ya. Untuk hari ini cukup sekian. Ini guru SBK-nya sudah ada. On time sekali. Enggak, emang dari tadi di sebelah Bapak ini mijitin. Baik, untuk hari ini untuk pelajaran MTK Minat dapat cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bisa kalian pahami ya. Dan selamat nanti mengerjakan tugas luring. Insya Allah Bapak upload. Kalau enggak nanti sore atau nanti malam, ya besok pagi ya. Iya. Baik. Bapak Isi, kurang lebihnya Iya, mohon maaf. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.